Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Prinsip orang beragama menegakkan dua asas utama, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hampir semua pesan moral yang ada dalam agama senantiasa menegakkan dua hal yang mainstream, yaitu ketika orang sudah punya hubungan baik dengan Allah, harus menjalin hubungan dengan sesama. Maka sholat dimulai dengan takbir Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah, diakhiri dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum untuk seluruh manusia. Orang puasa semata-mata untuk Allah karena puasa sulit dipamerkan. Mau dipamerkan apa? Semata-mata untuk Allah. Oh, dia jalannya miring banget berarti puasanya hebat. Enggak, itu cuman kesleo. Oh, dia kok kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Nah, itu semata-mata untuk Allah, tapi diakhiri dengan zakat fitrah untuk manusia. Haji lah baik, Allah malah baik. Tapi semua orang yang haji harus membayar dam untuk manusia. Ketika dia memenuhi panggilan Allah, jika harus membayar hukum dam yang kaitannya dengan manusia. Apalagi haji Indonesia pasti tamattu. Tamattu itu tangi mangan turu, tangi mangan turu, maka disebut tamattu. Quran dimulai dengan basmalah mengagungkan nama Allah, tapi diakhiri dengan surat An-Nas, artinya manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Untuk itulah maka ridhollah fi ridho ibadih. Ridhonya Allah itu sangat tergantung pada ridhonya hamba. Maka di dalam jual beli, di dalam transaksi, di dalam hubungan-hubungan kemanusiaan yang disebut hukul ibad, hak-hak hamba, harus diperhatikan betul bagaimana antar sesama itu saling ridho. Jangan sampai tidak boleh mendolimi dan tidak boleh didolimi. Jual beli saja tidak boleh membeli kucing dalam karung. Barang yang sudah jelek ditutup-tutupi, biasanya pada maklar-maklar mobil, mohon maaf, sudah banyak dempulnya tapi bilang ini utuh, kaleng, butuh uang, segala macam. Bahkan tidak boleh orang supaya betul-betul tidak boleh membeli ikan dalam kolam, dalam pengertian dia tidak tahu mana isinya, banyak apa enggak. Kecuali kalau sudah di akuarium, jelas itu sudah jelas. Artinya apa? Supaya orang itu tidak saling merugikan. Dalam hal inilah maka orang Islam itu sangat harus memperhatikan hukul ibad, muamalah muasarohnya. Karena nanti setelah orang itu dihisab pertama kali di yaumul kiamah, setelah sholatnya beres, tinggal yang kedua adalah hubungan kemanusiaan. Jangan sampai kita menjadi muflis. Siapa orang yang muflis? Bangkrut. Amalan ibadahnya baik, sholatnya baik, puasanya habis, semuanya baik di hadapan Allah. Tetapi sedikit demi sedikit habis. Karena ada orang yang dirugikan. Dia suka SMS ke saya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. SMS. Dia suka mitnah saya, dia suka ngutang saya ngemplang, nggak bayar segala macam. Dia pernah nilep uang saya dan segala macam, maka itu jadi habis pahalanya itu diambili oleh orang-orang yang dirugikan. Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai jidatnya hitam. Tapi ternyata walaupun haji umroh tiap tahun dia lakukan, pokoknya baca Qurannya bagus, tetapi hubungan kemanusiaannya nggak baik. Dia utulin hubungan kemanusiaannya, dia kaku, keras, saklek, jutek, ditanya nggak nginakkan. Dari mana? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Sudah makan? Sudah, nggak makan muter. Gimana? Oh jalan kaki aja, pamerangkak geblek lu. Udah punya suami, udah mau lu ambil, gua keprek, belaku lu, mungkin jauh, dubi, sok bulu, busak dah. Orang yang seperti ini kata Nabi, finar. Artinya bagaimana kita mengusahakan kebaikan-kebaikan itu bukan hanya bagaimana ritualitas kita, tetapi juga ibadah-ibadah sosial. Apalagi kalau ada trafficking, ada perbudakan, ada saling merugikan. Mohon maaf, baik secara materi, baik secara fisik. Karena kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang mungkin budak sudah tidak ada, tetapi kita mengeksploitasi orang lain, menjual belikan barang-barang kita. Mohon maaf, ini amanah. Dalam tubuh kita kadang-kadang bukan apalagi penculikan, pada diri kita saja kita tidak boleh merugikan diri kita sendiri. Kita menjual belikan organ-organ tubuh, kadang-kadang mohon maaf ada orang menjual belikan ginjal, membelikan itu untuk komersialisasi. Ketika orang mendonorkan donor darah masih oke, tapi kalau donor kaitannya dengan bagaimana jual beli dalam hal, bahkan ada surrogate mother, artinya orang menyewakan kandungan.
Inilah hal yang jadi masalah sampai-sampai itu adalah amanah pada diri kita. Jadi dalam Islam bukan saja orang dihitung karena baktinya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, tetapi juga dilihat apakah dia beres dalam hubungan kemanusiaannya, apakah beres dalam muamalah muasyarahnya, apakah beres dia pada amanah yang ada pada dirinya. Semua yang diberikan Allah kepada kita itu juga amanah. Bahkan kalau kita punya rambut amburadul, metalika, sepultura tidak disisir saja, Nabi menegur, apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutmu? Kamu boleh gondrong, boleh panjang, tapi tolong diatur. Mudah-mudahan ini menjadi amanah kita bersama dan menjadi learning point penting bagi kita, bukan saja ibadah ritual, tetapi kita perhatikan hubungan-hubungan kemanusiaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.